Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, di mana film ini mengisahkan pemuda desa yatim piatu yang bertekad keras untuk menjadi jenderal perang 7 benua. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, yuk kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Dan sama-sama 1, 2, 3. Di awal film diperlihatkan kedua bocah desa yatim piatu. Ia bernama Hayo dan Shin. Nasib kedua bocah tersebut sangatlah malang karena ia dijadikan budak oleh seseorang yang bernama Paman Wo. Mau tak mau mereka harus patuh pada Paman Wo. Shin kemudian bertanya pada Hayo bagaimana cara untuk merubah nasib agar tak selamanya menjadi budak. Shin kemudian mengajak Hayo di sebuah tempat untuk berlatih pedang bersama. Kedua budak ini memiliki cita-cita untuk menjadi jenderal 7 benua. Hari-hari pun berlalu. Mereka dengan sangat giat berlatih pedang sampai tumbuh menjadi dewasa. Tak lama kemudian, terlihat Shin dibuat pingsan olehnya dengan satu pukulan pedang kayu miliknya. Di waktu bersamaan, mereka dihampiri oleh seseorang yang bernama Jenderal Cheng. Tak lama kemudian keesokan harinya, sehabis pulang mencari kayu bakar, terlihat Jenderal Cheng menemui Paman Wo, yang kemudian Paman Wo memberitahu pada Hayo bahwa kedatangan Jenderal Cheng tak lain untuk mengajak dirinya bekerja di dalam istana. Akan tetapi terlihat sang tak diajak pergi ke dalam istana karena sang jenderal mempunyai niat dan maksud tertentu. Tak lama kemudian malam pun tiba, di mana terlihat perpisahan mereka tak terhindarkan. Tentunya Hayo tak bisa menolak kesempatan emasnya yang sejak kecil bercita-cita menjadi jenderal yang hebat. Akan tetapi, terlihat Hayo tak tega meninggalkan saudaranya sendirian di desa tersebut. Shin yang tahu akan cita-citanya, ia berjanji pada Hayo bahwa suatu saat ia akan menyusul dirinya di dalam istana. Hingga keesokan harinya, setelah kepergian Hayo, Shin menghabiskan waktunya untuk berlatih lebih keras. Hari demi hari ia lalui. Dengan hasil latihan kerasnya, ia bisa membelah batu yang keras dengan pedang kayu miliknya. Tak lama kemudian malam pun tiba. Ketika akan beristirahat, ia pun dikagetkan dengan suara yang mendesah-desah kesakitan. Ternyata secara tiba-tiba Hayo kembali dengan keadaan yang sangat terluka parah. Ia kemudian memberitahu pada Shin bahwa di dalam istana adik sang raja melakukan kudeta. Hayo menyuruh Shin untuk menelusuri peta yang telah ia bawa, serta berjanji untuk mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang jenderal yang hebat di semua benua. Pada akhirnya, Hayo pun meninggalkan Shin untuk selamanya. Dengan rasa dendam, ia pun lari dengan sekuat tenaga menuju sebuah desa yang tertulis di peta. Akan tetapi, ketika di perjalanan tiba-tiba Shin dihentikan oleh gerombolan bandit gunung. Shin tentunya dengan sangat mudah melawan mereka. Shin kemudian melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia di sebuah gubuk kecil, di mana di dalamnya terdapat seseorang yang parasnya sama dengan Hayo. Sedangkan di sisi lain, tentara pasukan istana datang di tempat rumah Paman Wo. Salah satu jenderal pun mengecek akan kematian Hayo. Akan tetapi, mereka tertipu bahwa yang mereka bunuh bukanlah sang raja, melainkan orang yang parasnya sama dengan sang raja. Sang jenderal yang kesal, ia pun membantai semua penduduk desa dengan pedang miliknya. Ia bernama Jenderal Ji. Di tempat lain, sang raja tak mempunyai banyak waktu untuk menjelaskan pada sang
Di waktu bersamaan, tiba-tiba pembunuh bayaran menemukan persembunyian Raja Qin dan tanpa basa-basi langsung menyerang Raja Qin. Terlihat Raja Qin pun dibuat tak berdaya olehnya. Di saat inilah sang mengerti bahwa alasan Jenderal Chang mengajak Hayo di dalam istana tak lain untuk menggantikan Raja Qin, karena ia mempunyai paras yang sama dengannya. Ia pun sangat dendam dengan apa yang dilakukan oleh Raja Qin, serta akan menghabisi nyawa sang pembunuh bayaran karena ia yang melukai saudaranya hingga mati. Sang pun dibuat terpental karena ilmu pedang pembunuh bayaran terlalu OP. Dengan tekad yang kuat, sang pun bangkit yang menjadikan pertarungan semakin sengit. Pada akhirnya, pembunuh bayaran pun dapat dikalahkan olehnya. Raja Qin kemudian mengajak Sang untuk melihat desa masa kecilnya yang sudah dibakar dan dihancurkan oleh tentara istana di bawah kendali sang adik Raja Qin. Sang yang melihat desanya dibakar, ia pun berisi keras untuk membantai semua bala tentara. Di waktu bersamaan mereka dihampiri seseorang perempuan yang bernama Nonaten, di mana ia akan menunjukkan sebuah jalan rahasia agar bala tentara istana tak bisa menemukan sang raja. Ketika sedang berada di jalan, Raja Qin memulai cerita secara perlahan pada Sang, di mana ia tak mempunyai pilihan lain untuk mengorbankan Hayo agar dirinya bisa selamat dari pemberontakan adiknya, serta bisa merebut tahta kembali di dalam istana. Melihat kondisi yang semakin terdesak, akhirnya Sang tetap akan mewujudkan mimpinya menjadi jenderal terkuat serta membantu sang raja merebut kembali tahtanya. Sedangkan di tempat lain di dalam istana, sang adik yang mengetahui kakaknya masih hidup, ia pun marah, yang kemudian mengutus lebih banyak bala tentara istana untuk mengejar dan membunuh kakaknya agar kedudukan raja berpindah padanya. Sedangkan di sisi lain, Raja Qin mengajak Nonaten dan Sang menuju ke tempat keberadaan suku gunung. Ketika di perjalanan, lagi-lagi mereka dihadang oleh pembunuh bayaran. Sang mencoba untuk melawannya, akan tetapi terlihat lagi-lagi ia kalah. Shin pun berusaha keras untuk mengalahkan orang tersebut. Yang pada akhirnya ia pun berhasil membunuhnya. Akan tetapi terlihat Shin jatuh pingsan karena terkena sumpit beracun milik pembunuh bayaran. Raja Qin kemudian merawatnya di sebuah tempat agar kondisinya semakin membaik. Tak lama kemudian persembunyian mereka dikepung oleh pasukan istana, di mana mereka adalah tentara yang masih setia dengan Raja Qin. Raja Qin kemudian mulai berdiskusi untuk menyusun rencana di mana mereka akan mendobrak masuk ke dalam istana. Sedangkan di istana, terlihat adik Qin mengumpulkan semua bala tentaranya yang berjumlah 80.000 untuk bersiap-siap melakukan peperangan. Di sisi lain, saat ini Raja Qin hanya memiliki beberapa pasukan. Tentunya jika perang dilakukan saat ini, maka kekalahan berada di depan mata. Melihat kekurangan personil, ia memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan suku gunung yang kanibal dan ganas. Tak lama kemudian, keesokan harinya, terlihat Raja Qin dan pasukannya mulai menuju istana suku gunung. Nah, disinilah mereka disambut sebagai musuh olehnya. Mereka pun ditangkap dan diikat oleh pasukan penjaga dan dibawa ke dalam markasnya. Sesampainya di dalam istana, Raja Qin mengatakan niat sebenarnya, bahwa ia meminta bantuan suku gunung untuk merebut tahta kerajaan dari adiknya. Awalnya ketua suku gunung menolak permohonan Raja Qin karena sejarah masa lalu yang pernah dialaminya, di mana suku gunung dulu dikhianati oleh Raja Qin yang membuat sukunya menderita serta sukunya banyak yang dibunuh.
Raja Qin kemudian meminta maaf atas kesalahan leluhurnya. Ketua suku kemudian menyuruh pasukan untuk memenggal kepala Xin agar bisa merasakan rasa sakit yang dulu kala ia alami dengan sukunya. Setelah negosiasi panjang, pada akhirnya ketua suku menyetujui untuk bekerja sama menyerang istana kerajaan di bawah alih adik Raja Qin. Tak lama kemudian mereka berdiskusi untuk mengatur strategi penyerangan, di mana mereka yang berjumlah 3.000 harus menang melawan pasukan istana yang berjumlah 80.000 tentara. Raja Qin kemudian membuat rencana untuk berpura-pura bekerja sama agar bisa menerobos masuk ke dalam istana. Hingga keesokan harinya, terlihat pasukan gunung mulai mendekat ke istana. Prajurit istana pun melapor pada Perdana Menteri dan petinggi lainnya bahwa kedatangan pasukan gunung, yakni untuk menjalin kerjasama dengan istana. Melihat hal itu, Perdana Menteri menginstruksikan untuk membawa masuk ketua suku ke dalam istana. Terlihat pintu gerbang mulai dibuka. Akan tetapi dari 3.000 pasukan, Perdana Menteri hanya memperbolehkan ketua suku membawa masuk 50 pasukannya. Terlihat kepala suku mulai memasuki gerbang pertama. Disinilah mereka akan memulai serangannya yang akan diawali oleh Raja Qin. Terlihat tentara penjaga gerbang pun dengan sangat mudah mereka kalahkan. Kemudian Raja Qin membagi dua pasukan penyerangan, di mana ia menyuruh Xin untuk masuk ke dalam jalur rahasia, sedangkan ia bersama ketua suku akan menyerang jalur atas, dan peperangan pun dimulai. Akan tetapi pasukan gunung dengan sangat mudah mereka kalahkan. Melihat kondisi yang terdesak, Jenderal Cheng menyuruh ketua suku untuk menarik mundur pasukan. Akan tetapi tak disangka, ternyata suku gunung kembali bangkit yang membuat peperangan semakin sengit. Di jalur rahasia, Xin juga melancarkan serangannya. Sedangkan di jalur atas, terlihat ketua suku sangat OP mengalahkan pasukan istana. Di jalur bawah, Xin dikagetkan dengan kemunculan manusia raksasa yang mengerikan. Semua pasukan pun dibuat terpental olehnya. Pada akhirnya, Xin bisa mengalahkan manusia raksasa tersebut. Tak lama kemudian mereka berhasil masuk ke dalam istana. Disinilah Xin dilecehkan oleh adik Raja Qin karena bocah desa berkasta bawah berani masuk ke dalam istananya. Adik Raja Qin kemudian memanggil Jenderal Ji untuk membunuh bocah ingusan tersebut. Nah, disinilah kita dikenalkan dengan Jenderal Ji, jenderal yang dikenal sangat kejam di antara jenderal yang lainnya. Bahkan pasukan suku gunung dengan sangat mudah ia kalahkan dengan hempasan pedang miliknya. Xin yang melihat hal itu tentunya tak tinggal diam. Ia pun berusaha untuk mengalahkannya. Akan tetapi pengalaman bertarungnya tentunya kalah dengan Jenderal Ji. Di sisi lain Raja Qin tetap bersemangat untuk menerobos dan mengalahkan semua pasukan istana. Di akhir kekalahannya, Xin berusaha bangkit untuk mewujudkan mimpinya menjadi jenderal terhebat di 7 benua. Adik sang raja yang melihat kebangkitan Xin pun ketakutan. Yang kemudian Xin berhasil membabat habis Jenderal Ji dengan teknik pedang penusuk batu yang ia pelajari waktu kecil.
Melihat hal itu, adik Raja Qin pun keluar dari singgasananya dan disusul oleh Shin yang berhasil menumpas habis semua pasukan dari jalur bawah. Melihat kondisi yang semakin terdesak, adik Raja Qin menyuruh sisa pasukannya untuk membunuh kakaknya. Akan tetapi terlihat ia tak pandai bermain pedang, yang langsung dihajar oleh kakaknya hingga babak belur. Tak lama kemudian pasukan Jenderal Aoki datang di dalam istana, yang membuat mereka ketakutan karena satu-satunya jenderal yang memiliki tombak terpanjang. Jenderal Aoki kemudian bertanya pada sang raja mengenai tujuan selanjutnya ketika istana kembali di tangannya. Sang raja menjawab bahwa rencananya ialah mempersatukan dunia serta menolong orang yang lemah. Melihat kesungguhan sang raja, Jenderal Aoki bersama pasukannya akan melindungi sang raja. Di sisi lain, Jenderal Peng yang tak terima, ia menyuruh pasukannya untuk menyerang pasukan Jenderal Aoki. Dengan tombak pedang miliknya, pasukan tersebut kocar-kacir, serta Jenderal Peng berhasil dibunuh oleh Shin. Sebelum kepergian Jenderal Aoki, Shin mengatakan padanya bahwa suatu saat ia akan menjadi jenderal yang sangat kuat sepertinya. Jenderal Aoki pun tersenyum manis karena melihat kesungguhan dari pemuda desa. Tak lama kemudian, tiba-tiba hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Semoga mimpi dan cita-citanya terwujudkan.